Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Jadi di video kali ini kita akan saling mengingatkan, khususnya untuk teman-teman semua yang di perojolan ataupun di perkuriran online. Terserah dah benderanya mau hijau kayak mau oranye, mau merah, mau hitam, mau ungu, mau apapun, mau kuning, semuanya yang penting kita sama nih. Kita cari uang di aspal, kita cari uang di jalan, cari uang di lapangan, jadi ojol, jadi kurir online. Yang penting profesi kita sama seperti ini. Kita saling mengingatkan supaya hal ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi karena kita kan banyak masuk grup random teman-teman. Kadang-kadang karena kita main banyak akun, jadi kita join berbagai grup gitu. Ada yang oranye, ada yang hijau, ada yang putih gitu ya. Kita masuk-masuk aja gitu grup-grup random untuk tujuannya ya tahu informasi, tahu updating, tahu banyak hal lah pokoknya gitu. Di sana tuh bertukar informasi gitu. Nah, kemarinan itu beberapa kali kita lihat postingan teman-teman kita yang di berbeda daerah tentunya ya. Ini daerahnya macam-macam, nggak berpatok ke satu daerah aja. Motornya hilang dibawa customer teman-teman gitu. Ini biasanya dominan yang main ojol, apalagi khususan yang bawa customer ya. Kalau kayak kita kan main di kurir online dominan ya, jadi nggak bawa customer gitu. Kita cuma bawa barang atau bawa makanan aja gitu. Nah ini tuh modusnya bermacam-macam teman-teman. Ini kasihan banget seriusan. Jadi jangan sampai terulang lagi ke kalian. Terserah ada mau driver. Kalau untuk driver lama tentunya harusnya mungkin bisa ngasih saran di video ini. Apa aja langkah-langkahnya. Mungkin kalau untuk driver baru, nah ini himbauan dan sekaligus pengingat untuk kita semua. Karena kita kerja di jalan, kita harus selalu siap semuanya teman-teman. Mental kita apalagi. Nah kalau kayak gini-gini kan biasanya mereka memainkan mental kita gitu ya. Kesiapan kita, kelengahan kita juga, dengan cara atau modus yang berbagai macam. Mereka tuh kadang-kadang nggak polos-polos pun, nggak on-on banget gitu kawan-kawan ya, penjahat-penjahat ini tuh. Ini hati-hati, apalagi kalau kalian kayak kelihatan nih muka-mukanya, wah ini kayaknya drivernya polos nih, atau drivernya masih baru nih kayaknya gitu kan. Nah itu biasanya lebih seneng mereka gitu, karena dianggap ya belum punya pengalaman gitu. Tapi semoga di video kali ini kita sama-sama saling mengingatkan ya. Ini hati-hati, apapun kondisinya, apapun cara yang mereka pakai, apapun alasannya, jangan pernah kasih kunci motor kalian dengan motornya nih ke customer. Apapun alasannya teman-teman. Mau alasannya ngambil uang, mau alasannya darurat, jangan teman-teman. Apalagi kalau misalkan yang berhati-hati itu mereka tuh biasa penjahat-penjahat ini tuh bukan yang model serem-serem teman-teman. Bukan yang serem, badannya gede betato gitu, bukan. Yang penuh tindikan, bukan. Kadang-kadang yang bahaya itu malah penjahat-penjahat yang memang mukanya tuh nggak kelihatan kayak penjahat teman-teman. Kayak bersih aja gitu, kayak orang-orang kantoran gitu, kayak orang-orang bersih, kayak orang-orang punya duit, kayak orang-orang nggak yang nggak ada masalah gitu, yang nggak bermasalah lah intinya gitu kan. Jadi kalau ngelihat customer kayak gini kan kewaspadaan kita berkurang dong gitu kan, berkurang, bahkan kadang-kadang kita hilangkan sisi kewaspadaan kita gitu, karena kita ngelihat physically seperti ini. Dan itu normal teman-teman, itu manusiawi. Kita namanya orang ya, ngelihat pertama pasti dari looksnya dulu dong gitu ya. Nah jadi gitu, apalagi kalau kalian misal biasanya gini nih, dua modus yang bisa mungkin kalian ingat atau simpan gitu ya. Jadi jika terjadi seperti ini ya hati-hatilah, waspada gitu. Yang pertama biasanya ntar kalian dikasih makan atau minum gitu. Misal dikasih makan ke warteg gitu. Bang udah makan belum? Belum gitu. Ya udah makan bareng yuk. Nah kan baik nih orangnya kan ngasih makan gitu. Ini bukan seuzon ya teman-teman. Ini kita meningkatkan waspada aja gitu. Bang udah makan belum? Belum katanya gitu. Ya udah kita makan nih bang ke warteg bareng sama saya gitu. Bareng nih, kecep makan nih. Nah sudah makan, ntar dia akan pura-pura nih. Ini makanan udah jadi kan, udah dihidangkan. Kalian udah nyuap nih, udah 2 suap, 3 suap gitu. Ya bang, uangnya ketinggalan, gitu. Nggak ada cashnya nih bang katanya. Saya boleh minjem motor dulu nggak bang ke ATM nih? Saya mau ngambil cash nih bang. Saya nggak ada cash. Di sini nggak bisa QRIS, di sini nggak bisa bayar debit gitu. Nah karena kalian lagi fokus makan dan kalian berpikiran orang ini kayaknya nggak jahat dah, dia juga mentraktir makan gitu kan. Nah ini hati-hati, ini kelengahan jangan sampai terjadi ke kalian teman-teman. Apapun kondisinya, bang saya mau minjem motor boleh nggak bang sebentar aja, ini saya kesini mau ngambil obat bang.
Atau saya mau ambil ke sini bang, ke atas nih sebentar. Kita nggak tahu area situ. Di situ ada jalan kecil mungkin satu pas buat motor, bahaya. Ntar ditungguin nggak balik-balik lagi teman-teman. Jangan pokoknya ya. Yang seperti ini, apapun kondisinya, apapun situasinya, jangan pernah meminjamkan barang ke customer yang kita nggak kenal dia siapa, dia tinggal di mana. Jangan sampai. Handphone juga sama teman-teman. Bang boleh minjem nggak bang? Bentar bang, saya buat kuota saya habis misalkan gitu ya, atau baterai saya habis, saya mau menelpon. Ntar saya nelpon di situ ya bang, biar nggak berisik. Jangan. Kalau nelpon depan mata kita silahkan gitu. Tapi kalau misalkan dia udah bawa ke suatu tempat melipir, wah jangan dah. Atau kalian ikutin aja bang gitu. Ntar kalau dia nanya, kenapa bang ikutin? Enggak pak, ini udah banyak kejadian kayak gini-gini gitu. Dia juga pasti ngerti kalau orang bener-bener baik, dia akan ngerti seperti itu teman-teman alasannya ya. Nah jadi itu harapannya untuk mungkin untuk driver-driver yang senior atau mungkin yang hampir mengalami kayak gini, cara menanggulangi dari kalian gimana supaya teman-teman kita yang baru mungkin atau mungkin yang kadang-kadang suka lengah gitu, kadang-kadang suka ngelamun, jadi tingkat waspadanya berkurang. Gimana cara menanggulanginya? Boleh banget di komen di kolom komentar supaya bisa saling membantu gitu ya. Oke, itu aja di video kali ini. Semoga nggak ada kejadian driver yang barangnya dibawa lagi oleh customer, baik itu motor, baik itu handphone. Pokoknya tingkatkan kewaspadaan selalu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita nggak akan pernah tahu kita akan berhadapan dengan siapa, karena kita hari-hari bawa dan ketemu dengan manusia-manusia random yang berbeda setiap harinya. Oke, itu aja di episode kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa saling mengingatkan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.